Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fajar Duyana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 418222707. Dan selamat datang di video saya tentang komunikasi pembangunan sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi pembangunan sosial. Gak usah tunggu lama lagi, mari kita mulai. Pengenalan komunikasi pembangunan sosial. Komunikasi pembangunan sosial adalah proses di mana informasi disebarluaskan dan dipertukarkan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi, bukan hanya obrolan biasa, tapi obrolan yang bisa mengubah dunia. Menurut Rogers dan Shoemaker, dalam buku Communication of Innovation, komunikasi pembangunan sosial bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Jadi, ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Elemen-elemen penting. Ada beberapa elemen penting dalam komunikasi pembangunan sosial. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua orang ikut serta. Bayangkan kalau kita mengadakan pesta dan semua orang membawa makanan dan ikut terlibat. Pasti seru kan? Yang kedua, pendidikan dan penyadaran. Kita harus tahu tentang apa yang sedang terjadi. Seperti saat kita tahu ada diskon besar-besaran di toko favorit. Informasi itu penting. Yang ketiga, media dan teknologi. Gunakan semua media yang ada, dari koran sampai media sosial. Kalau perlu, bikin TikTok. Nomor 4, dialog dan konsultasi. Diskusi adalah kunci. Seperti saat kita diskusi tentang film favorit atau siapa pesepak bola terbaik di dunia. Kita bisa saling berbagi pandangan. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Cek dan recheck. Seperti saat kita memeriksa hasil ujian, kita harus tahu tentang apa yang berhasil dan apa yang harus kita perbaiki. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi pembangunan sosial sering diterapkan dalam berbagai konteks, seperti kampanye kesehatan masyarakat, program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan proyek-proyek lingkungan. Misalnya, kampanye tentang pentingnya vaksinasi pada COVID-19 pada 2020 lalu. Kita gunakan semua media yang ada, dari poster di klinik sampai video lucu di YouTube. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jadi, itulah sekilas tentang komunikasi pembangunan sosial. Ingat, perubahan dimulai dari komunikasi yang efektif. Jadi, mari kita terus bicara, mendengarkan, dan bertindak untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.